Coba bayangin skenario ini. Kamu lagi makan sendirian, enak-enak, tiba-tiba tersedak. Nggak bisa nafas, nggak bisa teriak, nggak ada siapa-siapa di sekitar. Panik kan? Nah, apa yang bakal kamu lakuin? Dengerin baik-baik karena informasi ini bisa jadi pembeda antara hidup dan mati. 4 sampai 6 menit. Cuma segitu waktu yang kita punya sebelum kekurangan oksigen bisa menyebabkan kerusakan otak permanen. Di situasi ini, waktu itu bukan teman. Setiap detiknya itu benar-benar berharga banget. Pertanyaan ini kedengerannya emang serem banget ya. Tapi untungnya jawabannya itu ada. Dan sekarang kita bakal bedah tuntas solusinya langkah demi langkah berdasarkan protokol medis yang udah terbukti. Oke, hal paling pertama yang harus kamu pahami adalah apa yang sebenarnya terjadi sama tubuh kamu di detik-detik genting itu. Kemampuan kamu buat ngediagnosa situasi dengan cepat itu jadi kunci utamanya. Percaya deh, tubuh kita itu pinter. Secara naluriah, reaksi pertama orang tersedak itu begini. Kedua tangan langsung megang leher. Ini tuh kayak teriakan minta tolong tanpa suara, sebuah sinyal universal yang dimengerti di seluruh dunia. Nah, dengerin baik-baik. Ini bagian paling krusialnya. Nggak semua tersedak itu sama. Salah ambil tindakan, akibatnya bisa fatal. Kamu harus bisa bedain dalam hitungan detik. Gini cara bedainnya. Kalau sumbatannya parsial atau ringan, kamu tuh masih bisa batuk kencang, mungkin masih bisa keluarin suara dikit. Kalau ini yang terjadi, pokoknya jangan lakuin apa-apa selain terus batuk sekuat-kuatnya. Batuk itu cara alami tubuh yang paling efektif. Sebaliknya, kalau kamu udah nggak bisa batuk sama sekali, nggak bisa ngomong, nggak ada suara napas, nah itu sumbatan total. Ini darurat tingkat dewa. Dan ini peringatan keras buat kita semua. Jangan pernah sekali-kali nepuk punggung atau ngelakuin manuver ke orang yang masih bisa batuk kuat. Kamu malah bisa tanpa sengaja ngedorong bendanya lebih dalam dan ngubah masalah sepele jadi bencana besar. Udah biarin aja dia batuk. Oke, sekarang kita fokus ke skenario paling buruk. Sumbatan total dan kamu sendirian. Rasa panik pasti datang, tapi kamu harus lawan itu dengan rencana yang jelas. Ini dia yang harus kamu lakuin. Sebelum ngapa-ngapain, ambil HP, langsung teken nomor darurat. Di Indonesia bisa 112 atau 119. Biarpun kamu nggak bisa ngomong, pencet aja tombol panggil, terus taruh HP-nya, biarin sambungannya nyala. Operator itu udah terlatih buat situasi panggilan senyap kayak gini, mereka bisa lacak lokasi kamu buat kirim bantuan. Anggap aja ini jaring pengaman kamu. Sekarang waktunya beraksi. Lakuin manuver Heimlich ke diri sendiri. Caranya kepalkan satu tangan, taruh di antara pusar dan tulang dada, terus genggam kepalan itu pakai tangan satunya. Udah? Sekarang hentakan yang kuat dan cepat ke arah dalam dan ke atas. Bayangin kayak ngebentuk huruf J. Ulangi terus, jangan berhenti. Tujuannya buat maksa udara dari paru-paru keluar dan ngedorong sumbatannya. Tapi, gimana kalau hentakan tangan kamu ternyata nggak cukup kuat? Waktu terus jalan, oksigen makin tipis, tenaga kamu pasti makin lemah. Jangan nyerah, masih ada cara yang lebih ampuh. Coba lihat sekeliling, cari benda yang kokoh, tingginya sekitar pinggang. Pungun kursi, ujung meja, apa aja bisa. Posisikan perut bagian atas kamu pas di ujung benda itu. Terus, jatuhkan seluruh berat badan kamu ke benda itu sekuat tenaga. Cara ini manfaatin gravitasi sama berat badan kamu sendiri buat ngasih tekanan yang jauh lebih besar daripada pakai tangan doang. Oke, akhirnya benda asingnya keluar. Kamu bisa napas lagi. Alhamdulillah, selamat. Tapi, eits, tunggu dulu. Perjuangannya belum selesai. Ini nih bagian yang sering banget orang lupain. Dan bisa bahaya banget. Ini penting banget buat kamu tahu, bahayanya itu belum bener-bener lewat. Justru kekuatan super yang barusan nyelamatin nyawa kamu, hentakan kuat itu bisa nyebabin cedera di dalam tubuh. Hentakan sekuat itu bisa bikin macam-macam masalah loh. Dari mulai tulang rusuk patah sampai ngerusak organ dalam kayak hati atau limpa. Ini bisa nyebabin pendarahan internal. Bahayanya, kamu mungkin nggak ngerasain apa-apa awalnya, karena adrenalin masih tinggi. Jadi, catat ini baik-baik. Begitu kamu berhasil ngeluarin sumbatannya pakai manuver Heimlich, kamu wajib gak ada tawar-menawar langsung pergi ke UGD buat diperiksa. Ini bukan pilihan ya, ini keharusan demi keselamatan kamu. Jadi yuk kita ulang biar nempel di kepala. Ada 4 langkah penyelamat. 1. Kenali, bedain sumbatan total atau parsial. 2. Telepon bantuan. 3. Bertindak, lakuin Heimlich. 4. Periksa ke rumah sakit. Cuma 4 langkah ini tapi bisa nyelamatin nyawa kamu. Hafalin ya. Ilmu sepenting ini jangan berhenti di kamu doang. Sekarang juga bagikan info ini. Coba tag orang-orang yang kamu sayang di kolom komentar.
Beneran deh, satu klik share dari kamu bisa jadi penyelamat nyawa seseorang di luar sana.